Saya dulu kepingin banget masuk sekolah musik. Ya. Kepingin banget. Saya lihat orang masuk sekolah musik itu kayak iri gitu. Nah, saya nggak bisa masuk sekolah musik bukan karena saya nggak bisa, tapi saya nggak punya, bukan karena kemampuan skill saya, tapi saya nggak punya duitnya untuk masuk sekolah musik. Dan saya masuknya sekolah Alkitab. Yang saya dulu pikir, sekolah Alkitab like why gitu. Nah, tapi serius. Dan di sekolah Alkitab, saya ngabisin duit bukan buat beli buku. Saya ngabisin duit buat beli CD untuk belajar musik. Ada momen Tuhan tolong. Kamu nekat masih Tuhan tolong. Ada momen loh seperti itu. Iya benar. Tapi ada momen kamu nekat dan Tuhan masih biarin aja. Ayo. Loh Tuhan, Oke. aku kan beriman. Kok Tuhan nggak tolong? Apa yang membedakan beriman dan positive thinking? Apakah ini cuma memang permainan kata saja atau memang ada yang harus dibedakan? Semangatnya semangat 45 ya. Oh harus dong. Udah jelang 17 Agustus soalnya. Harus dong. Ntar habis 17 Agustus turun lagi. Enggak lah ya. Mempersiapkan semangat untuk lomba-lomba. Ada nggak sih Pak? Iya, saya lomba memperpanjang kesabaran. Oh. Karena kan PPKM diperpanjang. Saya Pak. pikir Bapak lomba masak gitu. Sate babi. Bukan ya? Waduh. Kalau itu udah pasti menang Pak. Sombong banget saya ya. Hari ini Sobat Reida, karena kita ini udah semangat banget gitu ya. Kayak muncul sebuah kalimat dari dalam hati, pasti bisa. Hari ini kita mulai hari dengan semangat karena pasti bisa melalui semua tantangan yang ada. Biasanya kalau pagi gitu ya. Iya. Di depan cermin terus bilang, yuk bisa yuk, bisa yuk. Dikit lagi yuk gitu ya. Tapi ngomongin soal pasti bisa nih Sobat Reida, topik yang menarik kita bahas hari ini adalah kalimat pasti bisa. Atau kalimat optimis lainnya gitu ya. Itu perkataan iman atau sekedar positive thinking. Atau lebih detailnya lagi itu kita pengen bedain mana sih yang merupakan positive thinking dan mana yang merupakan perkataan iman. Kita kali ini ngobrol dengan siapa Jonathan? Hari ini kita akan berbicara bersama seorang yang spesial. Iya. Beliau luar biasa sekali Very kalau talented. menjelaskan gitu ya. Lagunya enak-enak. Iya, dari mana sih? Dari Sound of Praise, Iya. lagunya, bandnya. Tapi kita akan kenalan dengan Pastor Ezra Sutopo dari AOC, Alpha Omega Church. Shalom Pastor Ezra. Shalom, hello. Halo, shalom. Halo. Terima kasih halo, sudah join di halo. Bahtera FM Pastor Ezra. Bagaimana kabarnya? Baik Pastor? Baik. Thank you for having me ya. Thank you Terima for kasih. having Kami me. yang terima kasih sudah boleh berkenan join di Bahtera FM. Hari ini Pastor, kita bicara tentang pasti bisa. Ada lagunya. Itu perkataan iman atau positive thinking gitu ya. Tapi sebelumnya nih Pastor, saya penasaran deh ngomongin soal iman ya. Yang bikin saya penasaran adalah apakah karena iman semuanya pasti terjadi? Contoh, saya pengen mobil nih Pastor nih. Saya beriman. Saya beriman. Dananya pokoknya saya beriman. Iya, saya misalnya buka toko, buka warung. Saya mau warung sate babi glory ini yang terbaik, yang terame. Saya beriman. Kan udah emang Pak. Amin, puji Tuhan. Tapi apakah semua yang kita imani itu pasti terjadi Pastor? Oke, by the way sebelum saya jawab dan kalau saya lupa nanti tolong ingatin. Saya juga ingin menyampaikan kepada anda semua dan Bahtera Yuda team and Bahtera Yuda leader. Thank you for doing this and thank you for making a good topic conversation ya. Pembicaraan yang topiknya baik. Karena jujur aja banyak pembicaraan yang seringkali topiknya tuh receh banget dan kadang itu kayak masyarakat kita tuh jauh lebih pintar daripada itu dan mereka membutuhkan topik yang baik and thank you for bringing up a good topic. Thank you. Oke, dan kita kembali ke pembahasan yang Anda tadi tanyakan ya. Apakah semua yang positive thinking itu sesuatu yang kayak selalu pasti bisa terjadi? Anda perlu tahu kalau positive thinking belum tentu terjadi dan juga apapun yang Anda imani pun ketika kalau Anda mendescribe imannya itu seperti yang tadi Anda gambarkan, kalau mau mobil, pengen mobil ini, apakah itu pasti terjadi? Enggak, belum tentu terjadi kok. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang membawa kita, seringkali orang berkata, kita akan selalu moving forward. Kita akan dibawa selalu melangkah maju. No. Kenyataannya adalah Tuhan nggak selalu bawa kita melangkah maju. Kadang Tuhan bawa kita melangkah itu ke samping. Kadang Tuhan bawa kita melangkah sedikit mundur. Kayak gitu. Nah, tapi ketika kita ke samping atau kita mundur, bukan berarti kita nggak punya iman. No. Karena kita perlu tahu bahwa
iman kita itu iman terhadap apa? Iman untuk apa? Nah, saya gantung di situ dulu supaya kita nanti bisa ngobrol lebih panjang lagi. Baik. Oke. Seperti itu. Menarik ya. Berarti kalaupun kita benar-benar ingin ya sesuatu itu terjadi dan kita beriman gitu ya, kita harus punya hati yang besar untuk menerima kenyataan kalau bisa saja itu tidak terjadi. Tapi pada dasarnya Pastor, orang yang beriman itu kan pasti ada satu ayat tuh. Saya inget tuh di Matius 7 ayat 7 Pastor, mintalah maka kalian akan menerima. Iya. Ini udah minta dengan iman Pastor. Udah bukan cuma ketok-ketok gedor-gedor Pastor. Nah itu gimana kalau Pastor ditambahin misalnya permintaannya ditambahin dengan ayat itu, mungkin kemungkinan terjadinya mungkin lebih besar mungkin atau gimana Pastor? Ya, gini ya, ayat itu sebetulnya bicara tentang saya pernah bikin khotbah tentang ayat itu. Ayat itu bahas tentang gini. Saya sebut kata-katanya yang saya kutip langsung dari ayatnya adalah shameless persistence. Orang yang meminta tanpa malu-malu dengan tekun. Jadi waktu itu Tuhan itu menggambarkan cerita tentang gini. Gimana ada orang yang kalau misalnya kamu tuh sahabat sama teman kamu. Nah, kamu datang ke rumah sahabatmu, lalu kemudian kamu gedor kamarnya dia malam-malam karena ada tamu datang. Kamu perlu kasih dia roti dan kamu nggak punya roti, kamu gedor-gedor. Lalu dia bilang, jangan malam gini dong, keluargaku udah tidur. Tapi kamu terus gedor, kamu terus, ayolah, aku minta tolong. Nah, kalau kamu terus gedor, temanmu ini pasti akan membukakan kamu pintu dan kasih kamu roti. Why? Because of your shameless persistence. Dalam terjemahan New Living Translation dikatakan seperti itu. Nah, dari cerita ini lalu kemudian Tuhan menjelaskan. Nah, makanya itu mintalah, ketoklah, dan lain sebagainya. Baru kata-kata itu muncul. Nah, tapi kenyataannya ya, yes, in that one case, Tuhan ngajarin kita seperti itu. Tapi contoh ya, kita juga perlu melihat loh. Kita nggak cuma bicara soal, permintaan bukan cuma masalah kayak ekonomi, mobil, kayak gitu, motor, atau private jet, atau mungkin rumah mewah. Sepeda, Pastor. Atau, yes, exactly, sepeda. Cincin berlian atau batu permata yang atau tas atau apapun buat yang ibu-ibu yang saya nggak tahu Hermes Kroko, Hermes Himalayan atau whatever that is. Tapi seringkali yang mungkin lebih yang lebih manusia nggak bisa tipu-tipu. Karena barang-barang seperti itu masih Anda cari akal, Ada main jual beli. Anda juga bisa punya mobil tersebut meskipun hanya untuk 1 or 2 days atau 1 sampai 2 minggu. Betul. Kemudian Anda jual lagi. Tapi contoh nih, sakit penyakit. Iya. Sesuatu yang Anda nggak bisa tipu-tipu sembuh. You cannot fake it. Nah, pertanyaannya adalah gini, contoh ya paling gampang. Rasul Paulus aja, dia minta supaya duri dalam dagingnya itu bisa disingkirkan. I don't think Rasul Paulus orang yang kurang beriman loh. Iya benar. In fact, dia adalah orang yang nulis lebih dari separuh kitab perjanjian baru kita. Betul. Tapi sampai akhir hidupnya, duri dalam daging itu nggak dilepas, tetap ada di sana. Nah, oleh karena itu saya kepingin juga kita ngeliat bersama-sama, iman itu kita perlu tahu, iman terhadap apa. Nah, Yes, ada iman terhadap permintaan saudara. Ada iman terhadap kesembuhan, iman terhadap keuangan, iman terhadap sekolah, saudara, iman terhadap pasangan hidup, bla bla bla. Yes. Tapi Anda perlu tahu ada iman yang sangat penting adalah iman terhadap Tuhan. Ketika doamu nggak dijawab, masihkah kamu percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik? Ketika doamu nggak dijawab, masihkah kamu punya iman bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik buat setiap kita? Ketika doa kita nggak dijawab, masihkah kita bisa menyebut Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ketika doa kita nggak dijawab, masihkah kita ini punya iman percaya kepada Bapa yang di sorga? Luar biasa. Ini iman yang lebih penting daripada iman yang soal doa dijawab apa enggak. Itu dia. Dan saya rasa ini iman yang kita semua perlu punya. Kira-kira seperti itu. Penting banget karena gini. Tuhan ketika gak menjawab doa kita bukan berarti dia gak sanggup. Betul. Jadi jangan salah. Tuhan ketika gak menjawab doa kita bukan berarti dia jahat. Loh Tuhan, yang aku minta kan hal yang simple. Hal yang baik, bukan hal egois. Misalnya suamiku atau istriku sembuh. Tapi gak sembuh justru meninggal. Nah perhatikan.
Seringkali kita berpikir kesembuhan itu adalah kemenangan, kematian itu adalah kekalahan. Iya. Betul nggak? Yang ngajarin siapa? Nah, lo. Ayat Alkitabnya mana? Iya. Ayat Alkitab justru ngajarin kita Iya. hidup untuk Kristus, mati itu adalah Keuntungan. keuntungan. Yes. Nah, kita semua kan mau untung, Iya. tapi nggak mau mati. Bener ya? Kita semua mau untung, tapi kita berpikir mati itu kekalahan. Hei, Iya. dari mana? Dari mana? Ayo lo. Sembuh itu menang, mati itu kalah. Loh, ayatnya di mana? Kita harus lihat bahwa mati itu keuntungan karena apa? Sekali lagi saya balik. Kalau Anda punya iman dalam Yesus, mati itu adalah keuntungan karena apa? Kamu sudah menang waktu kamu mati. Iya. Kamu mati, kamu bukan kalah, kamu menang karena apa? Kamu mati, kamu bukan mati, hidupmu selesai dan gak ada apa-apa. No. Kamu mati, kamu cuma pindah. Kamu pindah kepada Bapa yang di sorga. Hidup di sana. Seperti itu. Itu ya. iman. Wow. Yes, Itu yang harus mengerti setiap kita ya. Betul, prinsip itu harus Yes, ditanamkan dan yes. itu loh iman yang bener itu loh. Iya, beriman punya mobil nggak salah, sembuh nggak salah, punya Iya. rumah, warung sate nggak salah. Tapi lebih daripada itu, iman percaya kita kepada Tuhan Bener. harus melebihi dari segalanya. Yes. Iya, iya. Wow. Lagi Pastor, ini pertanyaan utama dari topik kita hari ini. Apa yang membedakan beriman dan positive thinking? Apakah ini cuma memang permainan kata saja atau memang ada yang harus dibedakan kalau kamu mau positive thinking seperti yang diajarkan mungkin sebagian orang yang mengaku sebagai motivator atau bahkan sebagian sisi beriman, saya benar-benar beriman. Apa bedanya, Pastor? Oke. So, bedanya iman sama positive thinking adalah gini. Ya. Faith atau iman itu Anda bergantung kepada Tuhan. Itu iman. Oke. Tapi kalau positive thinking, Anda itu bergantung kepada diri Anda dan Anda bergantung kepada situasi. Iya. Anggap ya. Sekali lagi, kalau iman Anda bergantung kepada Tuhan. Tapi kalau positive thinking, Anda bergantung kepada diri Anda dan bergantung kepada situasi. Oke. Nah, saya jelaskan juga bagian yang lain. Positive thinking itu adalah gini, berjuang dalam hidup ini berdasarkan kemampuan untuk mempertahankan sikap yang positif. Itu positive thinking. Sekali lagi saya ulang. Berjuang untuk menang dalam hidup berdasarkan apa? Kemampuan kita untuk maintain positive attitude. Iya. Sikap yang positif. Kemampuan untuk menjaga sikap yang positif. Anda berjuang dalam hidup ya berdasarkan kemampuan untuk menjaga sikap yang positif. Tapi iman itu beda. Iman adalah gini, Anda sudah menang. Anda bukan berusaha untuk menang nih kalau iman. Anda sudah menang dan Anda merespon situasi-situasi kehidupan dengan ucapan syukur. Wow. Bisa ngerasain bedanya ya? Ya. Kalau positive thinking, Anda berjuang untuk menang. Tapi kalau iman, Anda nggak berjuang untuk menang, Anda sudah menang. Iya. Karena apa? Anda punya sorga kehidupan saudara setelah kematian saudara. Betul. Anda punya Tuhan yang selalu memberkati. Itu sudah kemenangan yang mutlak, udah pasti. Anda punya Tuhan yang selalu punya rencana yang membawa damai sejahtera dan kebaikan buat saudara. Nah, sekarang kalau Anda berada dalam lembah, istilahnya lagi di bawah nih. Kita bukan berjuang untuk menang. Menang itu bukan untuk naik, bukan. Kita cuma belajar mensyukuri semua situasi. Baik. Beda ya rasanya ya, beda ya. Kalau positif thinking, waktu Anda di bawah, Anda berjuang, ayo, aku harus bisa. Capek hidup seperti itu. Iya, betul. Betul. Tapi kalau Anda punya iman di dalam Tuhan, Anda di bawah sekalipun, Anda nggak panik. Kenapa? Karena Anda tahu Tuhanmu berjalan bersama dengan kamu. Wow. Ya. Wow. Kalau positive thinking, Anda berusaha berkata, oh enggak, aku di bawah. Tapi aku harus tahu, aku harus belajar, aku harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku harus Anda berjuang supaya Anda bisa naik. Iya. Tapi ketika Anda tahu Tuhan bersama dengan saudara, itu sudah kemenangan yang secure. Tadi yang saya katakan. Iya. Kalau positive thinking, Anda nggak punya Tuhan, Anda berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Nangkap ya? Ya. Tapi kalau Anda punya iman, Anda nggak perlu panik. Karena Tuhan berjalan bersama dengan saudara dan saudara tahu. Dalam setiap perkara, Tuhan punya rencana. Amen. Sehelai rambut pun nggak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Yes. Anda sudah secure. Dan itu Anda punya thanksgiving. Anda punya ucapan syukur dalam setiap situasi. Saya tahu panik bisa terjadi. Tapi
kepanikan itu akan dikalahkan oleh ini. Perhatikan kata-kata ini, firman Tuhan lagi ngomong ini. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya. Yes. Wow. Jadi waktu Anda di bawah, waktu Anda di lembah sekalipun, Anda bisa panik, tapi kemudian panik itu bisa kalah. Kenapa? Karena ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang artinya gini, orang sampai bingung. Lu tuh lagi susah. Kalau orang seperti lu, kalau aku seperti kamu, aku sudah stres, aku sudah panik, aku udah bunuh diri, aku udah marah-marah. Tapi karena aku punya Roh Kudus dan Roh Kudus itu kasih damai sejahtera. Wow. Damai sejahtera ini membuat orang ini nggak masuk akal, melampaui segala akal, Iya. melampaui segala, nggak masuk akal. You know why? Because I have God with me. Contoh nih. Seringkali kan kita lihat cerita komplitnya, ya kan? Sampai akhirnya kita udah lihat cerita akhirnya, kita tenang aja. Tapi imagine kalau Anda adalah orang yang Anda punya banyak harta, Anda punya anak, Anda punya family, like you will live a perfect life, you know? Lalu kemudian tahu-tahu bisnis Anda hilang semua. Iya. Panik gak? Panik dong. Panik. Bukan hanya itu aja, anak Anda mati semua. Panik gak? Panik. Panik. Terus gak balik lagi. Ya, iya. Bukan cuma hanya bisnis dan anak Anda mati. Tahu-tahu Anda dikasih sakit penyakit yang Anda gak bisa sembunyikan. Iya. Orang lihat Anda, orang ini dan dulu ganteng. Pakai baju keren, necis banget orangnya, perlinte banget. Wah, keren banget deh. Tahu-tahu Anda kena sakit Iya. yang semua kulit Anda itu hancur. Dan gak sembuh loh. Iya. Di momen seperti itu, kita juga nggak tahu jawabannya apa, karena kita nggak selalu bisa tahu nemu jawabannya kan. Iya. Tapi ketika Anda bisa menemukan ketenangan, Tuhan tetap berjalan sama aku. Wow. Siapa aku ini? You know, waktu aku lahir dengan telanjang. Kalau aku mesti kembali kepada Tuhan, aku kembali dengan telanjang, nggak masalah. Wow. Ini bukan kalah. Ini namanya punya iman. Betul. Di tengah-tengah lembah sekalipun, dia nggak panik. Iya. Dan ini loh, saya kepingin itu adalah cerita dari orang yang namanya adalah Ayub. Yes. Iya. You know? Dan saya kepingin ajak kita ngeliat bersama-sama. Dalam hidup itu nggak garansi kok. Iya. Anda terus akan maju terus. Anda terus, no. Nggak garansi. Siapa yang ngajarin gitu? Iya. You know? Itu bukan firman Tuhan, tapi seringkali kata-kata yang sudah terlalu sering diucapkan oleh pendeta ataupun pelayan di gereja. Tapi realitasnya adalah gitu. Paulus punya duri dalam daging. Anda lihat Yesus, Anda lihat cerita akhirnya. Tapi waktu Yesus mau disalib, dia juga ngomong, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Iya. Tapi ini loh kata-kata iman. Bukan, aku percaya, aku gak akan disalib. Aku percaya, aku keluar dari Pilatus, aku akan menang. No. That's not only faith. Faith itu adalah berkata kayak gini, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. But not my will, but your will be done. Wow. Ya. Itu kata-kata iman. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Jadi kalau Anda mau mobil, Anda mau rumah, mau pesawat pribadi, mau yacht, mau tas ini, mau apapun. I mean, like, saya juga manusia, saya juga punya keinginan-keinginan kok. Saya juga punya doa-doa yang saya, Tuhan, aku kepingin X, or aku pingin A, B, C. Tapi sekali lagi, ketika kita punya pengertian iman yang, sekali lagi, karena ini saya bersyukurnya kita ngobrol di Patra Yuda, topiknya nggak receh. Iya. Bukan iman yang receh, bukan kalau kamu beriman kamu pasti bisa dapat. Yes. Sorry, receh banget itu. Tapi kalau kita bisa punya pengertian iman yang lebih dalam, dan saya berharap hari ini Anda menemukan itu, Anda akan bisa punya doa ini, Tuhan, kalau toh aku tidak punya mobil itu, aku percaya kehendakmu yang terbaik buat hidup. Wow. Itu yang bikin Anda punya iman yang tidak egois. Iya. Yes. Karena kalau imannya terhadap apa yang kita mau, terhadap apa yang kita mau, dengarkan saya. Itu yang bikin banyak orang beriman very, very egois. Iya. Nangkap ya? Benar. Karena imannya itu untuk dirinya. Iya. Loh, bukan Tuhan tidak bisa kasih, Tuhan bisa banget kasih. Tuhan mau kasih keinginan saudara. Iya. Tapi izinkan saya berkata, jangan sampai iman kita itu membuat kita makin egois. Makin berpusat kepada diri kita, bukan berpusat kepada Tuhan. Wow.
Bisa Hati-hati diikuti ya. ya. That's very dangerous. benar, Itu sesuatu benar. yang sangat menakutkan sekali. So oleh karena itu kita perlu, sekali lagi saya katakan seperti di awal saya katakan, saya bersyukur kita punya topik yang gak receh. Yes, Iya. luar biasa. You know? Luar biasa. Eh. Kita juga pengen ya, That's good. setiap kita para pendengar gitu ya, punya iman juga yang nggak receh gitu ya. Bener. Dengerin Bahtera FM dapat sesuatu gitu Betul. ya. Hati-hati. Pulang ataupun Exactly. berangkat pergi kerja, pulang atau berangkat, Ya, kita ya. dibekali sesuatu yang baik di hari ini. Luar biasa. Dan hati-hati Ya, ya, kalau beriman jangan makso. Iya, Itu jangan Tuhan egois. itu Ya, Tuhan, ya. duduk pembantumu, Rek. Saya tuh bayangin gitu ya, setiap kita minta terus jadi, terus Iya. kita minta terus dikasih gitu ya. Betapa egoisnya Ya, ya. kita ya Sobat Reida. Dan- Tapi bagaimana dan dengan boleh langkah nggak- iman, Pastor? Wah, ini. Kan ada yang sebutannya langkah iman. Wis pokoknya jalan percayai iki langkah iman. Bahasa Tapi- Surabayaan. Iya. Sebagian orang bilang ini sembrono. Iya. Nah, Iya. ini kita mau Boleh nggak? hadapkan ini, Pastor. Silakan. Oke, sebelum saya jawab itu boleh nggak saya tambahin saya penjelasan satu? Oh, boleh, silakan, boleh, Pastor. silakan. Kalau seandainya ya, apapun yang Anda minta itu langsung terjadi dan bisa terjadi. Tuhan bisa nggak sih bikin seperti itu? Bisa Iya, aja. bisa aja. Bisa aja. Menurut saya terlalu bisa dan terlalu Betul. gampang. Yes. Karena dia, jangan lupa loh, dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isi dunia ini. Bisa bayangkan, kita ini nggak tahu alam semesta ini gimana. Iya. Ada berapa galaksi di dunia kita. Kita ini nggak tahu. Satu galaksi aja kita belum habis kok. Iya. Udah pernah ke Saturnus? Belum pernah. Udah pernah ke Uranus? Belum pernah. Ada Udah sih, pernah tapi- ke bulan? You know, Uranus tuh toko, Pastor. Oke. Sampai saat ini kita aja nggak tahu Pluto itu termasuk planet atau enggak. Iya. Lah itu. Yang lalu sempat termasuk planet, lalu kemudian keluar, lalu masuk lagi. Like we don't understand things. Iya. Dan itu baru ngomong satu galaksi loh. Ada berapa galaksi di dunia ini? Iya. Dan can you imagine? Tuhan ciptakan semuanya itu. Wow. Iya. Tuhan ciptakan. Nah, kalau cuma permintaan Anda, Tuhan terlalu bisa banget untuk jawab. Betul. Yes. Nah, cuman sekarang pertanyaannya adalah gini. Kalau seandainya semua permintaan kita dijawab oleh Tuhan, mau tahu nggak apa yang kira-kira terjadi? Apa tuh? Makinkah kita dekat sama Tuhan? Iya. Tidak. Nggak mungkin. Tidak Saya mungkin. nggak percaya. Nggak mungkin. Saya kasih contoh ya. Iya. Suatu ketika ada sebuah batu, oke, batu kecil gitu, batu permata gitu. Batu ini ternyata bukan dia seperti kayak bongkahan gini. Ya. Ini cerita fiktif. Ya. Tapi ini saya berharap menolong Anda karena Tuhan juga bisa pakai cerita fiktif Yes. untuk jadi ilustrasi. Iya. Nah, batu ini bisa memberikan apapun yang Anda minta dalam hitungan detik ataupun menit. Keren ya? Mantap. Nah, suatu ketika orang yang menemukan batu ini dia bilang, "Wih, dia punya bisnis tambang minyak." Ya. Dan tambang minyaknya itu kosong semua, nggak laku, dijual sahamnya pun juga nggak jalan. Ya. Nah, waktu dia lihat ini dia berkata, aku minta supaya tambang minyakku itu penuh semua dan aku nih jadi pemilik tambang minyak terbesar di dunia ini. Semua tambang minyak jadi milikku." Anda tahu apa yang terjadi dalam hitungan seconds? Semua tambang minyaknya dia itu penuh semua. Dan tahu-tahu kantornya didatengin oleh banyak orang. Semua orang yang punya tambang minyak gede-gede di dunia ini Ya. mau jual ke dia dengan harga yang sangat murah sekali dan jadi miliknya dia semua. Sebagian diberikan. Wow. Wow, keren ya. Nah, lalu kemudian, dia minta lebih banyak lagi. Nah, ternyata batu ini pernah ada di negara-negara. Iya. Oke. Nah, waktu batu ini ada di sebuah negara, banyak orang yang minta dan permintaannya dikabulkan. Mau tahu nggak apa yang terjadi? Oke. Dunia itu, negara itu bukan makin baik, tapi negara itu makin hancur. Betul. Loh, Chaos. Kok bisa? Kok bisa? Why? Padahal kan perekonomian jadi baik semua. Iya. No. Karena manusia ini makin egois semua. Iya. Betul. Oke. Dan dari negara ke negara waktu batu ini dipindahkan dan itu terjadi semua orang minta. Jadi makin egois. Dan manusia makin diturutin makin jahat. Iya, itu dia. Bener. Nah, Hati-hati ya. tahu gak sih cerita ini sebenarnya adalah cerita dari sebuah film yang sangat terkenal sekali. I forgot the name of the story of the movie ya. Ya. Salah satu I think the movie of Avenger or something saya lupa. Ya. Tapi cerita yang jadi rema buat saya. Ternyata keinginan manusia kalau diturutin semua jadi jahat. So kalau keinginanmu nggak diturutin oleh Tuhan,
berarti Tuhan tuh baik buat Anda. Iya. Dia membuat Anda gak makin egois dan makin jahat. Betul. Oke, go back to your question. Pertanyaannya tadi apa? Sorry. Langkah iman. Sebagian orang Oke. bilang sembrono. Ya. Ini ngapain sih? Kok misalnya nekat banget gitu ya? Ya. Tetapi Ya. kita sih punya Bilangnya pikirannya itu langkah iman. Langkah iman. Nah, Ya. langkah iman Oke. ini pengertiannya yang benar seperti apa, Pastor? Oke, nah kembali lagi kepada iman terhadap apa. Ini yang saya ingin kita lihat bersama-sama. Oke. Ya. Nah, kalau bicara soal penggunaan uang, izinkan saya berkata, langkah iman Anda harus tahu apakah itu untuk hanya kenyamanan diri saudara, keinginan Anda, Iya. ataukah ini untuk Tuhan? Izinkan saya berkata, kalau untuk kenyamanan diri saudara, don't be stupid. Ya. Jangan bodoh. Saya adalah orang yang juga pernah menjalani kehidupan yang saya bertanya, apakah ini iman atau nekat istilahnya gitu kan? Ya. Iya. Nah, tapi izinkan saya berkata, kalau contoh, Anda bicara imannya adalah soal kayak punya mobil, punya rumah, dan lain sebagainya. Ya. Anda tahu income Anda sekian, lalu kemudian Anda mau nyicil Iya. barang yang di luar kemampuan saudara. Anda berkata, oh kan kita harus beriman, pasti bisa. No. Itu bodoh. Izinkan saya berkata, itu bodoh. Dan kita nggak perlu kok beriman untuk hal itu. Ya. Dan itu bukan iman. Tapi itu adalah nekat. Iya. Ada orang yang nekat dan Tuhan tolong. Ada. Iya betul. Tapi ada orang yang nekat dan Tuhan biarkan. Ayo. Bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan jahat. Betul, Bukan karena Tuhan betul. nggak peduli. Tapi Tuhan peduli banget sama Anda. Supaya Anda belajar. Iya. Supaya Anda sadar gitu ya. Yes. Contoh ya. Contoh, kalau saya punya anak belajar naik sepeda roda 2. Iya. Akankah saya pegangin dia terus? Waduh. No. Nggak bisa There will dong. be moment. Saya Saya lepaskan dia. Loh nanti kalau jatuh gimana? Gak apa-apa. Loh kamu papa yang jahat. No. Saya papa yang baik. Karena anak saya untuk jatuh, saya biarin gak apa-apa. Karena apa? Ini yang saya katakan. Kalau kamu jatuh 5 kali, kamu harus bangun 6 kali. Iya. Iya. You know? Dan anak saya perlu belajar. Rasanya jatuh seperti apa. Iya. Benar. Bukan saya jahat gak? Karena kalau saya terlalu jagain dia terus, dia tidak akan pernah belajar dari pengalamannya. Benar. Nangkap ya? Nah, Tuhan pun juga seperti itu. Ada momen Tuhan tolong. Kamu nekat masih Tuhan tolong. Ada Iya. momen loh seperti itu. Iya benar. Tapi ada momen kamu nekat dan Tuhan masih biarin aja. Ayo. Loh Tuhan, Oke. aku kan beriman. Kok Tuhan gak tolong? Tuhan sedang tolong kamu. Iya. Kamu dibiarkan untuk mengalami pengalaman yang harus kamu alami. Iya. He's helping you. Iya. Dan kamu sadar, aku perlu berhenti. So, ini izinkan saya berkata, kalau untuk keinginan, hal-hal yang seperti itu aja, don't be fool. Jangan bodoh. Tapi kalau untuk sesuatu, ya, sesuatu investment, sesuatu pekerjaan Tuhan, izinkan saya berkata, beriman tapi harus ada kebijakan. Iya. Ada momennya Tuhan ingin ajak Anda beriman tanpa kebijakan. Berani saja. Go, move on. Loh contoh ya, waktu Daud melawan Goliat, Iya. hanya berani melawan Goliat itu menurut saya iman yang luar biasa. Iya. Waktu dia dikasih baju perangnya Saul, dia nggak bisa. Daud bukan maju bodoh-bodohan, enggak. Dia sudah punya strategi. Iya. Dia ambil 5 batu. 5 butir batu. Why he pick up 5 stones? Kenapa dia ambil 5 batu? Perhatikan saya. Karena yang pertama adalah gini. Dia melangkah dengan anugerah Tuhan. 5 adalah angka anugerah. Wow. Dan yang kedua adalah gini. Di momen itu Goliatnya bukan cuma ada 1. Ada 5 Goliat di sana. Dia siapkan 5 batu. Karena 1 batu untuk setiap Goliat yang ada di situ. Dia cuma ngalahin 1 Goliat. Tahu-tahu orang Filistin udah lari semua. So he came with a plan. Dia datang dengan perencanaan. Dia datang dengan iman. Tapi orang yang beriman bukan orang bodoh. Ya. Orang yang beriman dia akan menggunakan strategi. Iya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Yes. Nah oleh karena itu izinkan saya berkata, jangan wah kita mau bahas iman. Oh ya ini gua beriman. Saya harus bisa punya mobil. Mobilnya langsung dibeli, duitnya nggak punya kemampuan untuk nyicil. Bodoh banget. Justru di gereja saya ngajarkan gini, di gereja kita ngajarkan dari income Anda perlu punya plan untuk financial saudara. Iya.
Plannya adalah plan 1, plan 2, plan 3. Pertama itu adalah Tuhan, kedua adalah apa? Nabung. Baru kemudian ketiga adalah pengeluaran. Nah, kalau Anda nggak plan seperti, nah ketika Anda mau nyicil, mengeluarkan cicilan, pertanyaannya adalah Anda adalah keluarkan cicilan dari mana? Jangan dari whole income ini kemudian Anda mikir cicilkan semua. Maka Anda akan melupakan Tuhan, Anda nggak akan punya tabungan, dan kebutuhan Anda setiap bulannya akan nggak terpenuhi. Iya. That's stupid. Wow. Betul. Menangkap kan? Nah, dari 1, 2, 3 ini sekarang Anda plan. Anda mau nyicil dari yang 2 atau 2 dan 3. Ya. Nangkap ya? Dari situ Anda punya kebijakan. Orang beriman itu perlu punya strategi. Iya. Itu yang izinkan saya berkata. Kita harus melangkah dengan berani. Of course. Saya adalah orang yang sangat berani. But we have to have a plan. Ya gitu. Saya ketika saya mengerjakan Sound of Praise. Sound of Praise itu tidak pernah saya kerjakan dengan gini. Saya punya budget kerja 1,5 miliar. Kemudian di account di tabungan bank saya atau di tabungan bank gereja ataupun Sound of Praise sudah ada di 750 juta. Tidak pernah. Tidak pernah. Ketika kita mau kerja dengan project, account di bank kita selalu zero. We start with zero. Tapi kita berdoa, Tuhan kasih kita strategi, ini yang akan kita kerjakan. Saya punya kawan yang pernah jadi bendahara buat saya. Dia berkata, dia adalah orang yang dari keluarga sangat mampu. Dia berkata, Ko Esra, aku gak bisa kerja sama Ko Esra seperti ini. Budget kerja Ko Esra itu selalu gede. Dan kita gak punya duit. Kita habis duit, dapat duit dari mana? Saya bilang, hey, kita harus punya strategi. Dia berkata, kalau aku gak mau Ko Esra, kalau aku mau kerja budget misalnya X, aku harus punya X minus 50%. Aku harus punya 50% dari X tersebut. Saya bilang, kalau aku kerja dengan cara kayak kamu, aku nggak akan bisa kerja apa-apa. Because I'm not a rich guy like you. Nangkap ya? Nangkap ya? So kita harus punya keberanian. Tapi dengan keberanian itu, kita harus punya strategi. Yes, kira-kira seperti itu sih. Wow, luar biasa ya. Ini loh saya ini menolong. Yes, langkah iman dan nekat. Bukan berarti langkah iman itu tanpa strategi terus bodoh-bodohan gitu ya. Itu nekat namanya ya Sobat Rida. Hari ini kita diajarkan dan semoga bisa kita punya pandangan yang lebih baik begitu ya tentang langkah iman. Langkah iman itu pasti bergerak, pasti berani, tetapi tidak konyol dan tidak nekat. Benar itu. Kita masih bicara bersama Pastor Ezra Sutopo Sobat Rida, bicara tentang wah ini seru banget ya ternyata hari ini ya. Iman dan positive thinking. Bedanya di mana? Iya, dua-duanya sih bagus ya. Cuman kalau iman ini yang benar-benar kita harus luruskan gitu loh. Bukan sekedar positive thinking saya mau punya mobil, saya mau sembuh, saya mau ini, tetapi semuanya kembali kepada Tuhan. Apapun kehendak Tuhan yang jadi, kita harus bersyukur. Biar lebih lengkap deh, Pastor Ezra mungkin kasih kesimpulan singkat buat Sobat Rida deh. Pasti bisa, iman perkataan itu atau positive thinking. Silakan. Oke. Pasti bisa itu adalah positive thinking. Itu bukan perkataan iman. Tapi orang yang beriman itu Anda akan tetap berjuang, Anda akan tetap tahu Anda punya Tuhan yang bersama dengan Anda nggak akan takut, Anda nggak akan patah semangat, karena ketika Anda punya iman, Anda punya pengharapan, Anda punya kasih. Faith, hope, and love, itu ada together dalam kehidupan saudara. Nah, ketika kita berimanlah untuk hal yang sangat penting, yang signifikan. Apa? Kalau Anda beriman kepada Tuhan, Anda mengutamakan Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. You don't have to worry. Kalau toh gak ditambahkan kepadamu, jangan kehilangan iman saudara. Karena yang iblis berusaha serang adalah imanmu supaya hilang dari Tuhan. Tapi ketika Anda tahu itu yang diserang oleh iblis, makanya ada doa yang kelihatannya gak dijawab, bla bla bla. No. Tapi kalau Anda gak peduli, Tuhan kalau permintaanku boleh Tuhan jawab, thank you. Kalau toh gak dijawab, aku tetap percaya aku punya Tuhan yang besar, yang mencintai aku, dan aku punya iman setelah aku mati ada sorga jadi rumahku. Dan itu adalah sebuah kemenangan yang secure buat aku. Anda gak akan panik. Sakit saudara disembuhkan atau tidak, Anda gak akan bingung. Karena apa? Anda tahu Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada sakit yang disembuhkan ataupun tidak. Amin. Permintaan saudara dijawab ataupun tidak, pekerjaan apa bla bla, you're not gonna be panic. Karena Anda tahu Tuhan saudara punya rencana yang lebih besar daripada rencana saudara. Amin. Dan itu adalah iman. Yes. Luar biasa. By the way, saya boleh tambahin dikit guys. Saya Silakan. jadi teringat satu hal. Saya itu dulu
waktu saya sekolah, saya tuh kepingin masuk sebuah sekolah. Saya dulu kepingin banget masuk sekolah musik. Ya. Kepingin banget. Saya lihat orang masuk sekolah musik itu kayak iri gitu. Nah, saya nggak bisa masuk sekolah musik bukan karena saya nggak bisa, tapi saya nggak punya, bukan karena kemampuan skill saya, tapi saya nggak punya duitnya untuk masuk sekolah musik. Dan saya masuknya sekolah Alkitab. Yang saya dulu pikir, sekolah Alkitab like why gitu. Nah, tapi serius, dan di sekolah Alkitab saya ngabisin duit bukan buat beli buku. Saya ngabisin duit buat beli CD untuk belajar musik. Dan saya habiskan waktu saya untuk belajar main musik. Tapi saya pikir, kenapa ya saya di sekolah Alkitab? Selesai dari sekolah itu saya pulang, saya nggak ngerti. Sampai saya berhasil saya ditolong Tuhan untuk melewati season-season terberat dalam kehidupan saya di awal-awal pelayanan saya. Dari situ saya baru mulai mengerti. Tuhan kasih saya talenta karunia main musik, production, bla bla bla. Tapi saya sekolahnya kok nggak sekolah seni, sekolah film kayak sekolah, no. Karena Tuhan nggak mau saya cuma jadi seniman, tapi Tuhan saya mau saya jadi pemimpin untuk memimpin orang-orangnya Tuhan, untuk ngalamin Tuhan. Sedangkan seni, production, music itu adalah tambahan dari Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya. Wow. Nah, waktu saya lihat, orang lain di doanya dijawab, ya dia sekolah musik, ya dia pekerja musik, ya aku kok enggak. Tapi ternyata Tuhan gak jawab doa saya, itu bukan karena Tuhan gak mampu. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Iya. Musik itu hanya, dan seni itu cuma jadi stepping stones buat saya. Tapi Tuhan punya rencana lebih besar, oleh karena itu Tuhan persiapkan saya untuk punya kepemimpinan, untuk punya pengertian, untuk punya hermeneutika, untuk punya homiletika yang mungkin kalau saya cuma sekolah musik, saya nggak akan punya ilmu-ilmu yang lain ini. Are you with me? Yeah. So I mean, when your prayer is not being answered, it doesn't mean God is not able. Ketika doamu nggak dijawab, bukan berarti Tuhan nggak mampu, tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Itu dia. Luar biasa. Mantap. Buat kami berdua, Pastor Ezra, sharing kali ini sangat menguatkan. Bahkan saya juga yakin yang ada di belakang kamera juga banyak sekali pengertian-pengertian yang didapat oleh teman-teman di Bahtera Ida FM sendiri. Dan kami juga percaya banyak pendengar yang diberkati, Pastor. Narasumber kami, Sobat Ida, Pastor Ezra ada di mana, Ju? Ada di Instagram, kalau misalnya Anda mau kenalan silahkan. Anda bisa follow ya di @ezra_sutopo. Yes. Gitu ya, di follow lah biar jadi 18K. Iya. Sekali lagi 20 deh. Wow, really ya? Pastor Ezra, makasih. Please follow teman-teman yang keren-keren ini juga. Please follow Bahtera Yuda FM, dan juga follow itu pembuat sate yang saya pernah cobain. Aduh. Dan juga follow yang bajunya kotak-kotak itu, dia kelihatannya seperti Irwan Chandra ya, kelihatannya ya. Halo ya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.